Mami bisa diberi penjelasan pada saat sidang tanggal 16. Apakah benar itu Bang terjadi? Apa seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat malam. Jadi mungkin biar tidak jadi simpang siur ya. Tanggal 16 memang ada kedatangan saya dengan Muhammad Ibrahim atau Pak Imam bersama keluarga. Dalam hal ini kakak-kakaknya. Tujuannya itu adalah ingin menghadiri secara langsung pembacaan putusan atas perkara permohonan ikrar talak jadi terkait dengan hal tersebut itu berawal dari surat saya pada tanggal 9 April 2025 saya melayangkan surat kepada ketua pengadilan, kepada ketua majelis hakim yang memeriksa perkara, yang pada intinya saya meminta supaya Baim Wong atau Muhammad Ibrahim dibolehkan mendengarkan secara langsung pembacaan putusan atas permohonan cerai talaknya dia. Terkait dengan hal tersebut, surat saya layangkan pada tanggal 9 April pada saat sidang tanggal 16, saya dikasih surat sama majelis hakim yang pada intinya dalam surat ini majelis hakim berperaturan Mahkamah Agung bahwa apabila pendaftaran perkara itu secara ikot, maka putusannya pun harus disampaikan secara ikot. Maka tidak ada pembacaan putusan secara langsung dan meminta kami, Baim Wong bersama keluarga, dalam hal ini kakaknya, untuk segera pulang menunggu pemberitahuan adanya putusan secara ikot. Itulah kejadian yang sebenarnya, supaya tidak simpang siur. Jangan sampai nanti, itu kok bisa datang sendiri yang lain. Memang itu inisiatif saya. Karena Baim waktu itu telepon apa dibolehkan saya hadir. Coba saya ikhtiar. Saya ajukan permohonan supaya dibenarkan untuk hadir. Jadi pada saat itu kita diterima, hakim bilang sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung. Di sini sudah dijelaskan ini. Jadi peraturan Mahkamah Agung nomor 7 2022, nomor 1 2019, maka pembacaan terhadap putusan itu harus secara ikot. Itulah kejadian yang sebenarnya, sehingga pada saat jam 9 pagi, seingat saya lebih, saya, Muhammad Ibrahim, Baim Wong, dan saudaranya datang meminta supaya bisa mendengarkan putusan. Karena Baim bilang, saya ingin mendengar langsung. Ini akhir daripada sejarah perkawinan saya, maka saya ingin mendengar, bukan membaca, tapi mendengarkan bagaimana pembacaan terhadap putusan tersebut. Itulah kejadian yang sebenarnya, sehingga kami datang pada saat tanggal 16. Jadi itu adalah inisiatif. Kalau pihak lain tidak datang, ya mungkin dia tidak berinisiatif. Ya, itu seperti itu kejadiannya. Jadi berawal dari surat saya dan mendapatkan jawaban secara resmi. Seperti itu. Bang, izin. Terkait ini kita flashback lagi ke belakang, Bang. Terkait kasus ini, Bang. Sempat kemarin Paula datang ke pengadilan agama dan sempat juga mengelak bahwa dia tidak pernah selingkuh. Dan bukti sudah ditunjukkan sama Abang, bukti-bukti sudah ditunjukkan sama Abang. Seperti apa, Bang, bukti-bukti? Dan nggak terima juga dibilang istri durhaka. Jadi kalau itu, karena itu sudah menjadi putusan pengadilan, untuk sementara, karena ini kan ada upaya hukum banding, untuk sementara yang benar itu adalah putusan tersebut. Di dalam putusan tersebut secara sempurna, ya, telah terbukti adanya seorang istri yang duyus, seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Itu berdasarkan pertimbangan daripada majelis hakim. Jadi itulah yang terjadi dan itu adalah fakta. Ingat, dalam proses persidangan ini kedua belah pihak sudah diberi hak masing-masing.
Dari pihak kami, Baim Wong diberi hak untuk mengajukan bukti. Akhirnya kami mengajukan 86 bukti, terdiri dari bukti percakapan, bukti screenshot, bukti-bukti yang lain, dan sekaligus mengajukan 9 saksi fakta atau saksi yang mengetahui adanya peristiwa, ditambah 3 saksi ahli. Pihak daripada termohon mengajukan 47 bukti tertulis, 3 saksi fakta, 3 saksi ahli. Dasar daripada semua fakta-fakta tersebut, majelis hakim memberikan pertimbangan terbukti adanya nuyus, berarti terbukti adanya seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Sebagaimana dalam pertimbangannya yang sudah sempat saya beritahukan tadi. Itulah dasar hakim tersebut. Pada tanggal 16, saya feedback kembali, tanggal 16 itu ada informasi yang disampaikan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Itu yang menyampaikan adalah Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan, karena itu menjadi kewajiban Humas menyampaikan hal-hal yang terkait dengan persoalan yang lagi disoroti oleh masyarakat. Yang disampaikan itu adalah pertimbangan daripada majelis hakim. Telah terbukti bla 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 dan seterusnya, termohon dan pemohon dan termohon terbukti seperti ini. Dan itu Anda bisa melihat ada di dalam rekaman yang beredar di media sosial. Seperti itu.